Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan soal argumentasi. Mas Aji tadi sudah menjelaskan. Kita langsung ke Mas Guntur Romli. Mas, dengan argumentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji, apa dasar-dasar misalnya Mas Guntur juga masih mempertanyakan soal survei itu? Ya, kami menegaskan seperti ini, Mas. Jadi kalau sebuah lembaga survei yang kami percaya ya tidak menyambi sebagai konsultan politik, kalau menyebutkan atau menemukan dari pilihan politik kami itu kalah, kami itu harus evaluasi. Tapi kalau ada lembaga survei yang juga nyambi konsultan politik yang tujuannya juga untuk membentuk opini masyarakat, kami juga harus kritik. Jadi kita harus jujur. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ini soal track record ya, soal rekam jejak. LSI Denija itu bisa dipercaya quick count-nya saja ya. Kalau dia ya surveinya Mas soal Guntur, boleh kita masuk ke dalam publik. substansi dari tema dialog, Mas Guntur. Begini, tadi Mas Aji sudah menyatakan bahwa suara pemilih dari Ganjar ini ada yang lari ke Prabowo, ada lari ke Anies Baswedan. Dalam arti pemilih segmentasi yang terpelajar, yang termakan isu ini. Tapi di sisi lain cukup banyak segmentasi masyarakat yang tidak mengambil pusing mengenai isu-isu yang beredar belakangan, sehingga suara Prabowo Subianto ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Kalau berbicara mengenai hal itu, mungkin Mas Guntur boleh menanggapinya. Jadi gini, ini kan obrolan, temanya itu kan dari temuan LSI-nya Denny JA. Nah, saya juga kan ikut mengkritik ya soal kualitas, soal rekam jejak dari LSI Denny JA. Sekaligus juga framing pertanyaan yang muncul. Misalnya sebutkan tadi itu, ada pertanyaan tentang Ganjar dengan film bokep. Apa relevansinya hal itu? Ini kan hal privat. Misalnya, apakah nanti pertanyaan LSID-nya, misalnya, apakah Pak Prabowo terlibat dengan penculikan aktivis, dengan dipecat dari TNI, tidak punya ibu negara? Saya yakin, pasti Mas Habib itu akan protes. Kok pertanyaannya seperti itu? Nah, framing pertanyaan dari lembaga survei yang nyambi konsultan politik, ini yang menurut saya, ini berbahaya, karena ikut membentuk opini di masyarakat. Tahan dulu Mas Guntur. Ya, oke. Ada pertanyaan framing, itu ya standing point. Ya, tadi yang dibilang pertanyaan film bokep itu yang mana, survei yang mana gitu loh. Kan yang kemarin kita rilis kan nggak ada. Jadi coba secara jelas. Yang kedua, kalau Mas Guntur ingin bicara soal track record dan yang lain-lain, itu yang saya sampaikan tadi. Tolonglah membangun argumentasi secara fair. Ya. Kalau saya lihat ini kan cherry picking ya, mengambil beberapa track record yang kemudian hanya memperkuat argumentasi Mas Guntur. Jadi kalau mau lihat track record kita secara keseluruhan, itu kan bisa gampang saja. Saya pikir publik bisa search Google, semua ada track recordnya. Jadi saya pikir janganlah kita debat dari sisi itu. Ya, saya pikir ini kan satu temuan yang juga penting bagi semua pihak. Kalau Mas Guntur menuduh bahwa konsultan politik dan lain-lain, kan nggak ada buktinya juga bahwa kita sebagai konsultan politik dalam Pilpres. Kalau sebagai lembaga survei, ya kami juga punya hubungan dengan hampir semua partai, bahkan dengan PDIP sendiri ya. Dulu kita survei Ganjar nomor 1 nggak ada kritik ya, sejak tahun 2022. Jadi saya pikir tolonglah bangunlah argumentasi secara fair, lihat track record secara keseluruhan. Sehingga fokus saja kita pada apa yang kemudian menjadi temuan survei. Kalau ada temuan survei dari Mas Guntur, tolong disampaikan argumentasinya apa. Misalnya kemarin kan ada juga temuan survei yang menyatakan bahwa Mas Ganjar masih di atas. Kan bisa disampaikan apa argumentasinya sehingga kita bisa berdebat secara fair, bisa berdebat secara lebih intelektual. Baik. Mas Habib, ke Mas Habib dulu ya, ke Bang Habib dulu ya. Kita kembali lagi kepada tema dialog kita mengenai hasil survei temuan LSI dan juga beberapa lembaga survei lainnya. Mungkin catatan dari Gerindra dan juga Prabowo Subianto seperti apa, Bang? Ya, kalau nggak salah ya, saya baca beberapa detailing dari temuan LSI ini, ternyata serangan-serangan terhadap Mas Gibran terutama ya, justru semakin meningkatkan elektabilitasnya. Karena kan masyarakat kan melihat dasarnya apa, argumentasinya apa, dipersoalkan soal MK, dipersoalkan soal dinasti ya, dan masyarakat akhirnya melihat substansinya yang mana gitu kan. Toh semua proses sudah berjalan, proses hukum, proses di MK, proses MK. Nah faktanya sekarang masyarakat mempunyai pilihan, anak muda punya pilihan, ada wakilnya di salah satu kontestan ini ya, satu dari 3 kontestan ya. Itu yang dilihat masyarakat. Jadi kesan bahwa ada upaya menzolimi ya kan ya, bahkan menjegal, itu juga ditangkap masyarakat. Walaupun kita nggak menutup mata, ada kesan yang bilang ini persoalan dinasti, persoalan kontroversi MK, ya silakan. Inilah demokrasi ya.
Demokrasi masyarakat menilai, dan kita penilaian masyarakat itu sekarang kan tercermin dengan cara yang ilmiah, ya, dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Karena kan gampang sebetulnya. Kalau mau lihat lembaga survei ini yang nggak bener yang mana, gitu kan? Dari sekian lembaga survei yang terpercaya, yang lain sendiri yang mana, gitu kan? Kalau yang lain sendiri yang mana, biasanya di antara mereka itu kumpul, ya kan? Yang lain ini diminta untuk mempresentasikan metodologinya. Itu tadi mungkin ada oversampling, ya kan? Mungkin ada penentuan sampling yang tidak pas. Itu bisa secara ilmiah juga ditemukan. Jadi siapapun ya yang misalnya kurang nyaman dengan rilis dari lembaga survei sebetulnya bisa menepuk situ. Kalau nggak salah masyarakat juga bisa melaporkan ke asosiasi. Tapi kalau kami Partai Gerindra, kami nggak mau sejauh itu buang energi. Kami nikmati saja. Ada yang bilang survei kami nggak bagus, ya nggak masalah. Kita cek nggak bagusnya di mana. Jadi cermin bagi kita ya untuk melakukan perbaikan ke depan. Oke, mungkin satu lagi ya ke Mas Guntur. Mas Guntur gini, tanpa kita berdebat soal lembaga survei tadi, tapi dari temuan ya soal Pak Ganjar, elektabilitas, dan kemudian ada Gibran efek yang ada di wilayah Jawa Tengah. Bagaimana Anda menanggapi itu? Jadi gini, tadi Mas Aji ini saya mau cerita soal kejujuran. Dia membantah soal bokep ditemuan di LSI Deni Jala. Ini ada berita FIFA COID di tanggal 20 November di Senin. LSI Deni Jala, pengakuan suka nonton video porno bikin elektabilitas Ganjar merosot. Siapa yang ngomong? Haji Farabi. Tadi membantah. Kemarin dia cerita soal itu. Jadi kita bicara soal kejujuran. Siapa yang nggak jujur sekarang gitu loh. Kemudian kalau memang ada soal film bokep, kenapa ditanyakan soal penculikan aktivis kepada Pak Prabowo, soal pelanggaran HAM, soal dipecat dari TNI? Kenapa hanya pertanyaan yang menyerang Mas Ganjar yang ditemukan yang dibawa oleh LSI Deni Jala? Itu yang kita sebut dengan soal gini, Mas, keadilan. Ya, itu. Mas Guntur, berarti seluruhnya tidak seluruhnya mempercayai begitu ya pada hasil survei. Ya, kita mau waspada. Bukan tidak percaya lembaga survei, kita waspada. Mana lembaga survei dan konsultan politik itu. Poinnya sudah kita tangkap, Mas Guntur. Terima kasih banyak atas informasinya, Mas Aji dan juga Bang Habib sudah hadir pada pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pastinya kan ini juga belum masuk masa kampanye. Nantinya akan ada program-program yang juga disajikan oleh para paslon yang juga pastinya mempengaruhi nantinya elektabilitas dari masing-masing paslon. Nanti kita undang lagi ya, Bang Habib, Mas Guntur. Nanti kita undang lagi. Kita bikin pemilunya ceria dan damai ya. Bisa tiap hari. Sudah ada siap. Oke, kami jeda ya. Nanti kami kembali dengan informasi dari Gaza Palestina mengenai nasib rumah sakit Indonesia yang terus dibombardir oleh Zionis Israel. Sesaat lagi.